Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia rada ngosok ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para ustadz, para pengurus NU dari IPNU, IPPNU, Fatayat, Muslimat, dan yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara serta Bapak hadirin yang hadir di tengah-tengah kita. Tidak lupa yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama Kiai Haji Jawahir. Para hadirin, ibu bapak, jamaah yang kita semua mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas, efeknya kurang. Puji syukur kepada Allah, kita panjatkan sudah. Dengan sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Karena diajarkan oleh para ulama, guru-guru kita, cara kita bersyukur yang paling gampang, paling gampang kata para ulama, yaitu fahuwal hamdu bil lisan wa ayya'tarifa bi ni'mati minallahi ta'ala. Cara kita bersyukur kepada Allah paling gampang iku lisan kita, mulut kita mengucapkan alhamdulillah. Oli duit alhamdulillah, kelambine anyar alhamdulillah, bojone anyar alhamdulillah. Oh, tidak lupa ada Pak Sekcam ya, Pak Sekcam, mohon maaf. Tapi tidak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi kita juga harus meyakini bahwa semua kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan itu semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pantas untuk berterima kasih dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Berkat izin Allah, rahmat Allah, kekuatan Allah yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini, sehingga kita dapat berkumpul bersama, dapat bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka halal bihalal MWCNU Kecamatan Losari dan pelantikan PAC Fatayat NU, PAC IPNU dan IPPNU masa khidmat 2024-2026. Mudah-mudahan yang mengemban jabatan ke depan insya Allah amanah, amin. Terus berjuang dalam rangka membesarkan Nahdlatul Ulama. Para kiai, para ibu, saya tidak akan panjang lebar karena waktunya sudah jam 11. Kalau di TV One saya waktunya hanya dikasih 8 menit maksimal sampai 9 menit di TV One. Kemarin saya hadir di TV One di acara Damai Indonesiaku dengan judul Melatih Ikhlas. Judulnya Melatih Ikhlas. 28 April kemarin saya sudah tayang. Insya Allah setiap bulan ana wong turunan Losari aktif di TV nasional. Alhamdulillah. Disaksikan Damai Indonesiaku. Kudu dikuasai wong NU, karena kalau tidak paham-paham radikal, pendakwah-pendakwah yang bukan NU iku sing bahaya. Nggih napa nggih? Kalau di TV One saya 9 menit maksimal, tanya jawab tambah 4 menit tambah 5 menit dengan penutupan. Kalau di El Sinta TV saya paling maksimal 20 menit, di E-News TV 12 menit. Insya Allah ning Losari tak tambahi 2 menit. Kalau TV One 9 menit,
ning losari tak tambah 2 menit jadi 10 menit insyaallah berkah. Alhamdulillah. Para ibu, para kiai, saya rasanya tidak pantas di atas panggung karena losari ini tempatnya wong alim, tempatnya orang pinter, tempatnya orang hebat, genai wong sugih ning losari ini. Dan saya asli keturunan Losari. Buyut saya itu orang Randusari, namanya Haji Soleh bin Maksum. Nenek saya itu aslinya Randusari, namanya Hajjah Mukminah binti Haji Soleh bin Maksum. Itu katanya keturunan dari Demak. Dari Demak. Kakek saya itu almarhum dari ayah saya, namanya Kiai Dasuki bin Adnan bin Sanawi. Kiai Sanawi itu masih saudara dekat dengan Kiai Abdul Malik Losari Panggang. Jadi ning Losari ku sedulure nyong kabeh. Alhamdulillah. Wis anggar ni sedulur ta aja suwe-suwe ya. Dilat baik. Para kiai, para ibu, ada makalah Imam Syafi'i. Dikatakan halakan nasu kulluhum illal ulama. Bahwasanya semua manusia itu akan rugi, semua manusia itu akan binasa, kehidupannya pun sia-sia, illal ulama, kecuali ulama, kecuali wong sing gelem belajar, kecuali wong sing duwe ilmu. Bu, jagonge kula sampean siang niki diniatkan menuntut ilmu, maka insya Allah niatnya kita pada siang hari ini diniatkan nuntut ilmu. Maka jare Kanjeng Nabi, siapa orang yang duduk di majlis ilmu, innal malaikata la tadau ajnihataha, setiap orang yang duduk di majlis ilmu, maka ketika orang itu duduk, malaikat itu membentangkan sayapnya, jalukaken pangapura ning Gusti Allah. Maka selesai kita dari majlis ilmu, diniatkan menuntut ilmu, maka insya Allah balik ke rumah masing-masing bersih tanpa dosa. Amin. Satu. Yang kedua, bekas dodoknya sampean siang niki, bokong-bokong sampean ibu, dalam rangka menuntut ilmu, maka setiap bokongnya sampean bekasnya dihitung pahala oleh Allah. Amin. Ampah gede bokongnya, bokongnya lah asing cilik gede-gede. Hari pataya tak masih cilik-cilik, anggar muslimat gue. Periwian bokongnya beli gede ya bu ya, korban suntikan KB. Kan sing disuntik KB ibunya apa bapaknya? Suntik paling cos kanan, pegel jibu bidan, dia nyong bokong wis suntikan KB. Wis bebidan nganggo suntik pegel, nganggo pil, nganggo kapsul baik, kapsulnya dibalang anak ning jendela, ditotol ning ayam. Paingan ayam orang ngendog-ngendog. Diniatkan menuntut ilmu, maka setiap gerakan langkah kita dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang hidup nggak punya ilmu rugi. Gini bang Ustaz, saya sudah tua, nyong tawis tua, priwen nuntut ilmu nek ya melu majlis taklim. Paling tidak ikut muslimat, paling tidak ikut fatayat, kita berorganisasi, berkumpul karo batur bisa duein. Kalau tidak punya ilmu orang hidup maka rugi. Maka man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang berharap kehidupannya berkah di dunia, maka harus dengan ilmu. Pengen sukses dunianya harus dengan ilmu. Pengen sukses akhiratnya juga harus dengan ilmu. Pengen sukses dunia akhirat juga harus dengan ilmu. Tidak ada yang sia-sia. Hidup sia-sia, hidupnya merugi, kecuali mereka orang-orang yang punya ilmu. NU ini didirikan oleh ulama, gina bangge. Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah itu mendirikan organisasi Nahdlatul
ulama, agar kita mengerti bahwa ilmunya ulama itu warisan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad itu ketika meninggal dunia tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan banda, tidak meninggalkan warisan, tetapi yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad itu adalah ilmunya para nabi, disampaikan hingga saat ini masih ada, dilanjutkan oleh para ulama, salah satunya NU Nahdlatul. 10 menit sampai jam pira ge, sampai jam pira? Jam pira? Jam loro. Udah ngapa ngontrak? Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang dikumpulkan pada siang hari ini, kita yang berkumpul di pada siang hari ini, insya Allah ditakdirkan oleh Allah kumpul menjadi muhibbin, pencinta-pencinta ulama. Alhamdulillah. Al ulama warasatul anbiya. Ulama iku pewarise Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah manusia pilihan. Kok insya Allah saya 1 jam saja ya Bu ya, karena nanti malam saya harus di patrol, nanti malam saya harus di Indramayu, nanti besok paginya saya harus berangkat ke Demak, lalu ke Sunan Kalijogo, lalu ke Sunan Kudus, lalu naik ke Sunan Muria, pulang lagi ke Jakarta. Itu rutinitas kita berziarah kubur ke Wali Songo sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada ulama-ulama, para wali-wali Allah, sehingga kita bisa tentram hidup di Indonesia. Itu perjuangan para wali-walinya Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia pilihan daripada manusia pilihan. Nanti kita jelaskan. Maka ada hadis Nabi begini, Inna Allah astafa waladi Ibrahim Ismail. Allah memilih dari putra-putranya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu Bu, istrinya 3. Saya pernah datang ke kubur Nabi Ibrahim di wilayah Palestina, Purora, Palestina. Prapa Grada Ngalor. Nah, itu Palestina. Ana wong Prapagana. Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Yang bangun Ka'bah Kanjeng Nabi Ibrahim, yang bangun Masjidil Haram Kanjeng Nabi Ibrahim, yang bangun Masjidil Aqsa juga Kanjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim ini yang membangun 2 rumah Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, minal Masjidil Haram ilal Masjidil. 2 masjid ini yang bangun manusianya sama, manusia pilihan Allah, manusia yang dipilih oleh Allah sampai punya julukan Al-Khalil, Ibrahim Khalilullah. Khalilullah berarti seorang nabi yang cintanya luar biasa hanya kepada Allah Subhanahu. Itu hebatnya Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, wahai Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu di sebuah lembah yang tandus kering kerontang, langka banyu, laka wiwitan, laka pohon. Al-Quran mengatakan biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Lembah tandus kering kerontang. Saat ini Mekah itu penuh dengan air. Itu berkat dongane Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis. Ketika Kanjeng Nabi Ibrahim mencari lembah yang tandus bersama istrinya, namanya Hajar. Bu, ulangi maning. Istri Nabi Ibrahim yang nomor 2 namanya Hajar. Hajar itu budak tawanan perang zaman Raja Ramses yang pertama. Dibawa Hajar dengan putranya Ismail di sebuah bukit, lembah yang tandus, padang pasir, laka wiwitan, laka pohonan, laka banyu. Ibrahim diuji oleh Allah. Apa kata Allah? Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu di sini, di tempat yang asing, tempat yang kering kerontang, tidak ada air, tidak ada pohon. Kanjeng Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah. Keesokan harinya Kanjeng Nabi Ibrahim ngomong maring istrine,
Nok, Hajar. Bapak-bapak lamun ngundang rabine nok apa? Hah? Apa? Nok, Yayang. Ibu-ibu anggar ngundang laki, ngundang bojone apa? Fred. Bae bapaknya bocah. Kayak gue ya. Nabi Ibrahim bertanya, Nok, Hajar, ini mesranya. Saya dapat tugas dari Allah untuk meninggalkan engkau beserta putra kita Ismail ini, aku untuk kembali kepada Sarah di Palestina. Bu, umpama contoh sampean digawan di hutan ning Gunung Cermek. Ning lakine sampean, ning bojone sampean. Tukang alas sampean ditinggalaken. Kira-kira ngamuk apa ora? Wah, laki model apa? Nyong adu-adu melu sampean, Mas. Cinta sehidup semati tukang kene yang ditinggalaken ora sudi. Kayak gue ngomongnya ya. Wong Losari dilawan. Wong Losari ta akeh sing pada nglawan ning laki ya. Ana ora. Ana. Ndi wong endi? Ini sejarah Quran. Ketika Nabi Ibrahim berkata, diuji oleh Allah, apakah kecintaan Ibrahim ini hanya kepada Allah atau kepada istrinya? Hanya kepada Allah atau kepada putranya Ismail? Diuji Nabi Ibrahim, tinggalkan. Kata Nabi Ibrahim, Nok, Ismail, Nok, Hajar, nyong tongkon ninggal narikan ning kene. Ninggalaken Kang. Iya. Tegal sampean Kang. Nyong ditinggalaken ning kene. Apakah sampean tega meninggalkan kami beserta anak jabang bayi ini di sini, di tempat yang asing, tempat yang tandus kering kelontang, laka sedulur, laka batur, laka sapa-sapa, sampean tegel Kang? Nabi Ibrahim menang baik. Maka sampean Pak wong lanang kapa istrinya? Menang aja dilawan. Sehebat-hebatnya wong lanang jawab sepisan kalimat rabine, habis-habisan bumbangin tok bersih. Sing nganggo anak kita, sing meteng kita, sing ngeloni kita, sing nyosoni kita, sing nyawoke kita, sampai enak-enakan Mas. Kayak gue ya Bu ya. Iya rata-rata terus gerung bojone dong kayak gue. Ibu, contoh Siti Hajar. Ketika Kanjeng Nabi Ibrahim ditanya, apakah kau akan tega meninggalkan kami berdua? Nabi Ibrahim diam. Dan dengan kalimat yang santun Hajar berkata, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim manggek nggih, niki perintah Allah. Kalau memang ini perintah Allah ya Ibrahim, idzan la yudayyi'ana. Kalau memang ini perintah Allah, ayo lakukan wahai Ibrahim. Jangan sia-siakan perintah Allah. Saya yakin kau tinggalkan, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Shallu ala Nabi Muhammad. Angger wong Losari dikaya kuenan. Wah. Ora dikaya kuenan be wong wadon jaman ki pada nglawan ning lakine ya. Ana ora ana? Apa maning lamun lakine melarat rabine sugih. Entok bersih, bojone bos material, bos bawang, lakine melarat, lakine salah titik dituding raine aja macam-macam kon. Umah dak nyong, dua mobil ya mobilnya, dua umah ya umahe, dua motor-motore, kreditan, sing nyetori inggal ulat. Aja macam-macam sampean-sampean kan ini mau gawe lato-lato melulu. Ibu, percuma jadi muslimat, percuma jadi fatayat, percuma ngaji setiap minggu kalau masih melawan sama suami. Oi, gue sing keprok bojone nglawan bae kowe.
Bu, muslimat fatayat organisasi terhormat yang didirikan oleh ulama, betul. Tetapi berorganisasi boleh, tapi kewajiban terhadap suami jangan pernah kita tinggalkan, betul. Setuju? Ki sampean mangkat mene izin ora ning suamine? Izin supaya jadi pahala. Masya Allah. Bu, tugas orang perempuan, tugas seorang istri itu cuma satu, hanya taat, patuh, bakti kepada suami, tidak boleh melawan kepada suami, dan kalau di hadapan suami harus lebih cantik daripada acara siang hari ini. Sanggup? Yang muslimatan kelambine anyar-anyar, alhamdulillah. Oh, parfum semproti kabeh jos. Minyak wangi larang semproti kabeh, parfum disemprot arep turu bareng karo suamine, boro-boro parfum autan plok, sopel autan fresh air, begitulah kene ngambung panas. Ana ning kene sing kaya gue anak. Bojone siapa? Muslimatan boleh cantik, kondangan boleh cantik, ini hak dan kewajiban, betul ya Bu ya? Oke, judulnya lagi ngaji. Muslimatan kondangan, wow, ali-ali digone kabeh. Sampai melakukan kayak wong cangkrang kayak kiye. Gelang dinggo sampai sesikut tambah tanggane nyamper, warsi. Kon melu kondangan orang warsi yang kok dhisik. Anak dingane sing kaya gue anak. Gombrang gambreng pamer, ali-ali emas gelangnya untuk angger ngomong orang pernah mingkem. Wong wadon mapa sombong nganggo kalung bandul cilik, bandul cilik dipamer-pameraken, wong lanang bandule gede. Hidup bandul. Bu, bes nggak waktunya beli keburu. Balik maning. Ditinggalkanlah Hajar dengan putranya Ismail, berangkat Nabi Ibrahim maring Palestina. Saya pernah datang ke Palestina, Masya Allah, dalam wong Palestina iku ayu persis kayak wong Losari, cuma bedane tipis. Angger wong Palestina cungure mancung, lambene tipis. Wong Losari lambe mancung, cungure. Begitu Nabi Ibrahim berangkat ke Palestina, Hajar melihat anaknya nangis kehausan, maka Hajar lari ke Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa naik ke Bukit Marwah, golati banyu. Demi siapa? Demi anak. Maka kita berterima kasih dengan pejuang-pejuang kita, para ulama-ulama NU, kiai-kiai NU yang mau berjuang membesarkan NU. Mereka pejuang tanpa pamrih, ikhlas karena Allah. Tanpa perjuangan ulama-ulama zaman dulu, kiai-kiai, tidak mungkin Indonesia menjadi negara yang adil makmur. Betul? Maka ulama kiai zaman dulu mah jaduk sakti mandraguna. Betul? Makanya kiai zaman dulu ahli puasa, ahli tirakat. Kiai zaman bengen, zaman gemian, kiai ini gering-gering. Siang puasa, malam melek. Kiai zaman bengen gering-gering. Melakukannya ganggerang angin ayo. Kayak gue kiai zaman bengen kurus-kurus. Angger kiai zaman kian blending-blending. Alhamdulillah kakian berkat. Oh, apa mending zaman Covid nyong ning Jakarta sedina sing mati wong 17. Zaman Covid sehari 17 orang yang mati, nanti malam 17 tempat tahlil.
Oh, setempat seberkat, setempat berberkat. Oli pitulas berkat tinggal bengi. Makanya jari nyong enakan covid ya. Berkat melulu. Pejuang-pejuang kita, para ulama-ulama kita yang berjuang, mereka puasa, mereka tirakat, tidak makan kalau siang hari, malamnya bangun. Ibu-ibu kalau malam suka bangun, ngapain? Nguyuh. Ngertangi nguyuh. Priwen dongan yang diijabah. Contoh kiai zaman dulu, bangun di tengah keheningan malam, di situ supermarketnya Allah buka. Ustadz nyong pengen jaluk apa be dingeni Gusti Allah pasti dingeni. Sok jaluk apa? Pengen jaluk mobil, tangi sholat malam 2 rakaat tahajud hajat ditambah tasbih sampai donga maring Allah. Pengen 2 motor angkat tangan bismillahirrahmanirrahim. Ustadz tapi nyong ora bisa ngebahasa bahasa losari. Angkat tangan, Allahumma inna nas'alukal Honda ya Allah, wa Yamaha ya Allah, wa Mio ya Allah. Pengen nama Endek ya Allah, tangga-tangga pada 2 PCX ya Allah. Pengen 2 mobil, bangun di tengah malam minta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal Innova ya Allah, wa Avanza ya Allah, wa Xenia ya Allah. Lamun lakaya kijang bak butut beli apa ya Allah. Pengen apa Pajero ya Allah, oli Pajero panas jabah. Minta kepada Allah, bangun di tengah malam, tirakat, riyadhah, itu bentuk perjuangan orang tua kita, betul? Maka seorang ibu Hajar tidak tega melihat anaknya menangis. Sekarang saya mau tanya, ada nggak ibu yang tega melihat anaknya sengsara? Anak apa orang? Tidak ada. Semua orang tua kita, ibu kita, nenek kita, kakek kita, mereka mau bersusah payah. Nganggo sapa? Nganggo kita yang menikmati. Betul. Mereka yang berjuang melawan penjajah, mereka yang membesarkan Islam di Nusantara ini. Ketika melawan penjajah, dari Abakula almarhum Kiai Sugianan Wahab, iya Pak. Ning Losari genai wong sakti, iya Pak. Kiai Losari saking jaduge, saking kebal, saking sakti, zaman penjajahan anggar ditembak, biar orang mati. Nyong takut, nang apa orang mati Pak? Orang kena. Angger kena ya emboh. Ilmu sing kira-kira beli kenaiki ulama NU yang punya, betul. Yang kula dipai jampi nih bapak kula Wahab, lamun ana wong lanang duwe rabi rewel pisan tekaning sira kiai njaluk jampi kira-kira rabine nyong ora rewel, jampine kayak kiai jampi wong Cirebon wong Losari. Bismillahirrahmanirrahim, rabine lagi turu, bojone lagi turu, sampai ndonga kayak kiai. Bismillahirrahmanirrahim Pak, saya amalkan ya, saya ijazahkan. Bismillahirrahmanirrahim, cing calingkem buntute mangap cangkeme mingkem. Saya ulangi, cing calingkem buntute mangap cangkeme mingkem mingkema rabine kula singarane kartem. Mingkem si kartem, berkah la ilaha. Bapak-bapak kekumu terus rabine lagi turu semburakan ngiraine. Wah, insya Allah tangi turu ngamuk. Itu hebatnya orang tua. Hajar tidak tega melihat Ismail menangis. Itu pun para orang tua kita, betul. Pendahulu-pendahulu kita pengen sejahtera rakyatnya, pengen sejahtera orang muslimnya. Orang tua kita, terutama ibu kita yang banyak berjuang untuk kita, betul. Mana seorang ibu yang mampu kita balas jasanya? Gak bisa. Saya alhamdulillah masih punya ibu Kiai Pasekjam. Saya punya ibu Pak Dewan, masih punya ibu saya usia sudah 76 tahun. Dan saya paling takut sama ibu saya, karena tidak ada ceritanya manusia itu menjadi sukses, manusia itu menjadi mulia, manusia itu menjadi manusia hebat, kecuali karena dia berbakti kepada ibunya. Betul? Bu, sampean itu orang yang paling ikhlas. Alhamdulillah. Muslimat Fatayat itu orang yang paling ikhlas. Ya Bu ya. Sing meteng lanange tawadone, sing meteng kue ibune apa bapane? Ibu-ibu sing meteng, bapak-bapak cuma nitip.
nitip perong on metune 3 kilo. Begitu hamil abot napa enteng, abot melahirkan abot napa enteng, abot masya Allah. Maka ada lagu nasi dari ayat, ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Ya kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan, ginyusoni, metem, lahiran, hop 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 hop. Tidak mampu dan tidak bisa kita membalas jasa-jasa orang tua kita, betul? Terutama kepada ibu kita, karena ibu itu manusia yang mulia. Bagian emboke, bagian wong tuanya susah payah, yang penting anaknya bahagia, betul? Biar ibunya puasa, orang-orang tua kita susah payah, orang-orang tua kita yang tirakat, yang penting anaknya sukses, betul? Biar orang tua nggak makan tidak tidur, yang penting anaknya jadi orang hebat, betul? Itu kehebatan seorang ibu. Maka Allah pesan, kalau kita mau jadi muslimat yang mulia, fatayat yang mulia, ber-NU menjadi orang yang mulia, jangan pernah melupakan jasa-jasa orang tua kita, terutama kepada ibu kita, karena tidak akan kita mendapatkan ridho Allah kecuali dapat ridho wong. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Kayak muslimatan apa dangdutan ya? Dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air. Mau nyebutnya jiwa ragamu dari kasih. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada. Masya Allah, doa ibumu dan kutukannya. Kan anggar nebang apel kah? Murka ilahi, karena murkanya ridho ilahi. Bila kau sayang Pak pada istrimu, lebih sayanglah ya pret, priwen tidak pret. Di akhir zaman banyak seorang suami gara-gara wedining rabine, wedining bojone, anak emboke ning jero omah, bojone nyewot, emboke diusir. Yang nafsu ke durung mangan soalnya. Ibunya diusir gara-gara suami takut sama istrinya. Bojone ngomong, wis mas, mbok sampean rewel, usir seumah, diusir oleh suaminya. Itu kisah nyata. Bahkan di akhir zaman ada anak yang menuntut hutang ibunya. Ibunya punya hutang, kisah nyata di Jakarta. Ibunya punya hutang 10 juta maring anake nagih, mak bayar hutangnya mas sekian. Lamun orang bayar tak tagih, lamun beli bayar tak laporakan polisi, tak bawa pengadilan. Wih, masya Allah, mbok nangis nang. Nyamun durung duit, pupuknya lagi larang. Sebab zaman kia larang kabeh ya bu ya. Pupuk larang, bensin, beras naik, pupuk, minyak, susu, kena naik melorot.
Aja jaluk utang sakie nyong durung duit kok ngenteni panen apa jare anake wis beli bisa mak pokoknya lamun mau beli bayar saya bawa ke pengadilan saya tuntut tak panjina penjara. Ibunya menangis, nak, kalau kamu memang menuntut saya, nak, untuk saya hutang 10 juta kau kembalikan, kita ya nuntut sirah, nuntut on nyong duwe utang apa maring mak enak baik sirah ning jero wetenge kita 9 bulan tak hitung ayo sebulan pira mak 10 juta kali sanga 10 kali sanga 90 juta larang temen mah ya larang ya wis angger larangan anu sirah lagi nyusunin kita tak hitung senyem-nyeman 10.000 nyem-nyem 10.000 nyem-nyem 10.000 pirang nyem-nyeman. Bisa tidak kita membalas jasa orang tua? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Begitu hebatnya pejuang-pejuang kita, orang-orang tua kita, sehingga kita makmur loh Jinawi NKRI ini harga mati, NU masih berdiri berkat perjuangan para ulama. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim balik mana ya? Setengah rolas ya, setengah rolas. Tinggal sisa 15 menit. Panjang kalau buka sejarah. Nggak cukup 2 jam, nggak cukup 2 jam. Insya Allah ya, sing penting balik kenyong digawane semangka. Gawane berkat. Nganggo apa sih Ustaz gawane berkat? Nganggo alasan bojone nyok. Takoni tak ceramah di Losari, anak berkatnya orang-orang ngaji apa? Emang Ustaz berdini rabine ya pada baik. Di atas panggung saya ceramah sampai ke Sumatera, Kalimantan, ning TV tiap bulan berceramah di atas panggung, membara, menggelora, membara, bergetar, ceramah dur panggung wani di sewoti rabine. Liwani berkat gawani mau beli kiai berkat semangka gawani. Mangkane tak dongakaken siang ini wong sing ganjarane paling gede sing gelem nganjingna berkat ning mobil kiai. Maaf Ki Jawahir bercanda guyonan insyaallah. Ibu bapak para kiai dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim istrinya 3. Yang pertama namanya Sarah. Dari Sarah punya anak jadi nabi namanya Ishak. Ishak dua rabi arane Nabi Ishak dua bojo arane Nabi Ishak dua rabi arane orang baru aja ngelangel jawaban rabine Nabi Ishak arane Bu Ishak karena rabine camat pasti dipanggil Bu, rabine kuwu dipanggil Bu, rabine tukang urut dipanggil Bu. Bu Ishak namanya Rifqah. Ishak dan Rifqah menikah punya anak jadi nabi namanya Nabi Yakub. Ini luar biasa. Nabi Yakub punya anak 12, ada Levi, ada Yahuda yang nanti muncul sekte agama Yahudi. Salah satunya ada anaknya Nabi Yakub sing jadi nabi, nabi sing ganteng arane Nabi siapa? Yusuf punya cicit, punya anak nggak jadi nabi, punya cucu nggak jadi nabi. Dua cicit Nabi Yusuf wadon namanya Siti Rahmah, orangnya cantik persis kayak wong Losari, amin. Kayak fatayat muslimat wong Losari, amin. Ya Rabbal, orangnya cantik, masya Allah. Kalau berdandan luar biasa. Angger fatayat dandan yang angger kumpulan kayak bangdan lambine larang ya. Ceodian arep kondang lambine larang angger turu bareng karo bojone, masya Allah. Daster sowek, wis daster sowek membuka elek, di kekeping ngentut bret. Arab diambu lagi ngorok. Ngoroke dawa. Jare abagula keda suganan Wahab iya Pak. Wong ngorok ana warna telu. Siji ngoroke wong melarat. Urung orang melarat angger ngorok. Angger wong melarat ngorok iku kayak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu Bu kalau tidur itu keluar suara dengkurannya.
Sahabat Abdullah bin Abbas pernah tidur bareng bersama Rasulullah Muhammad. Ketika mata Rasulullah Muhammad terpejam, maka keluar suara dengkurannya. Bahwa ngoroke Kanjeng Nabi. Kenapa? Kanjeng Nabi wetenge kosong. Maka kapa ana wong turu ngoroke dawa, wis pasti wong melarat. Kenang apa? Wetenge kosong. Sejen karo wong sugi, nomor lorong ngoroke wong sugi. Wong sugi anggar turu mangan seblak, mie ayam, pangsit, bakso, mie goreng, sega goreng, mancing kabeh jero weteng. Begitu turu wetenge wareg, begitu ngorok nyangkut. Sugi. Nomor telu ngoroke wong ompong. Ada wong ompong ora sih? Oh, ora enak lah. Angger wong ompong angger turu ngorok kadang-kadang ngampos. Ompong. Sejen maneh angger wong lemu. Wong lemu angger ngorok radakan nyangkut. Bu, dari rahma orang cantik, wanita cantik punya suami jadi nabi, namanya Nabi Ayub alaihis. Nabi Ayub terus ke bawah sampai dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya sepupu namanya Imran. Imran manusia soleh, manusia biasa, tapi namanya disejajarkan dengan para nabi karena kesalehan Imran ini sampai dijadikan nama surat di dalam Al-Quran, namanya surah Ali Imran. Seorang yang soleh, Imran duwe bojo arane Imran, namanya Hana. Hana dan Imran menikah, punya anak, jadi seorang wanita yang disucikan oleh Allah, namanya Maryam. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin wa inni sammaituha Maryam. Anak perempuan ini namanya Maryam. Maryam tidak pernah disentuh laki-laki, tidak pernah ning pasar malam, tidak pernah menikah. Maryam ditiupkan biruhil kudus ke dalam rahimnya, hamil Maryam. Oh, wong wadon perawan, ora pernah kawin, ora pernah karo wong lanang, meteng geger ning TikTok. Mas, ehonya kurang dikit, Mas. Ehonya kurang, kurang dikit aja. Ya. Naik dikit. Sedikit aja. Ya, cukup ya. Viral nih TikTok. Anak perawan meteng. Ayo kowe. Punya anak jadi nabi, namanya Nabi Isa alaihis salam. Habis tuh. Istri yang kedua namanya Hajar. Nabi Ibrahim istrinya cuma 3. Nabi Sulaiman istrinya 700. 700 istri Nabi Sulaiman. Hebatnya Nabi Sulaiman, bojone 700 sewengi mampu digilir kabeh. Jadi nginung jamune lo sari lor. Ada lagi namanya Syiddad bin Ad. Syiddad bin Ad ini raja penguasa dunia. Punya kerajaan di dalam Al-Quran disebutkan Iramadatil Imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kerajaannya terbuat dari emas semua. Emas di Indonesia dikuras oleh Syiddad bin Ad, habis kecuali emas ning Losari, arane emas Jawahir. Itu gak habis kan di bawah. Syiddad bin Ad anak wadone 6.000, bojone 4.000. 4.000. Kapan nganggo serowale? 4.000. Oh, jo kaya wong NU sarungan bae pantesan anaknya akeh. Sembarangan. Bapak saya anaknya 12, Pak Sekcam, Pak Dewan, anak bapak saya 12. Kenapa Kiai anaknya akeh? Karena Kiai sarungan bae. Ini ciri Kiai NU, ciri Kiai NU. Maka Kiai NU itu disebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ulama-ulama NU itu ulama yang mengerti tentang demokrasi, kebebasan. Kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi. Negara bebas mengatakan apa, tapi dengan batasan. Kalau bicara kebebasan, Kiai NU wis ngerti tentang kebebasan. Kenapa? Cirinya Kiai NU nganggo sarung menunjukkan kebebasan. Kenapa? Kiai NU weruh ning jero sarung ana makhluke. Angger sembayang nganggo sarung enak apa lega?
Enak apa lega? Makanya wong lanang kalau sholat orang laki-laki kalau sholat aja rapet-rapet Pak, si radakan ambak. Kenapa? Bokat lato-latone kejepit. Angger wong wadon aja ambak-ambak bok sing radakan rapet. Kenapa? Bokat masuk angin. Susah. Kene nganggo sarung. Betul? Enak apa lega? Enak begitu ruku Allahu Akbar. Go. Jare Kiai NU nang bocah ning jero sarung cung si arep ngalor los. Arab ngidul, Arab mulon, Arab digopa gabing, bebas terkendali. Makanya Kiai NU hingga saat ini masih dipakai oleh negara dan konsisten. Kenapa? Karena menyesuaikan, beradaptasi dengan keadaan apapun. Kiai NU itu manusia yang sangat luar biasa. Betul apa betul? Sebab mencari ganti ulama, mencari ganti penerus itu susah apa gampang? Susah. Mencari ganti ulama kiai angel apa gampang? Angel. Cari ganti bupati, bupati masih ada sing ngantri akeh. Betul apa betul? Cari ganti presiden sudah ada yang terpilih. Cari ganti camat gampang ngantri. Anggota dewan antri pirang-pirang. Sing ora dadia pirang-pirang. Betul. Susah tapi cari ganti ulama angel. Maka bersyukur sampai masih kumpul karo para alim ulama. Alhamdulillah. Jangankan cari ganti ulama kiai ki. Bu, nganggo kupluk kiarane apa kiarane? Hah? Peci. Nganggo peci anggar orang takon kiai Jawa orang ngerti. Ki arep ceramah kayak kiai. Anggar sholat dibuka jidat. Jidat apa batuk? Batuk yang dibuka. Sujuduna lahu syurutun sab'ah fasjud ala sab'ati a'dodaf'ah rukbataini abtunil kafaini butunil atrofi minar rijlaini. Anggar wong sholat itu sujud ada syaratnya siji batuk kudu nempel. Berikan wong sembayang wong lanang kayak kieu. Batuknya dibuka. Ini Mas Syafi'i ini dibuka batuk. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu nempel. Diriji kudu nempel kieu. Orang kena sujud kayak gitu. Diriji kudu nempel, dengkul loro kudu nempel, batu kudu nempel. Kiai sembayang, anggar ceramah kayak kiai kowe. Anggar sembayang dibuka kowe. Anggar gaplean kayak kiai. Mancing rada miring mancing kowe. Bisa dibalik, pas sembayang kayak kiai orang pantes. Bu, jangankan mencari ganti ulama kiai, nganggo sarung baik kudu takon ning kiai agar orang takon kiai beli bener. Nganggo sarungnya pladrap anak ning Jakarta kayak. Ya Allah. Pengen jadi anggota dewan, batir orang kepilih. Jadi jare bojone wis kan sarung, wis sembayang, bisa orang sembayang. Terus sembayang nganggo sarung ora bisa. Nganggo kaos oblong cap semen 3 roda manjing di masjid. Kelalen nganggo sarung ora bisa ora sempakan. Mancing di masjid ya Allah, pladrap ning arep isin, mundur, akhirnya sembayangan ning ngarepan bocah cilik. Bocah cilik kalau sholat itu kan kadang-kadang bari guyonan ya, ana sing gawa karet, ana sing gawa bintingane ya. Bari selilengan ya anak bocah cilik, bebas bae. Ki bapak calon sembayang rakaat pertama takbir melu takbir sarung melorot Bu. Digubet sampai sedengkul. Rakaat nomor loro sebentis kayak rok mini, rakaat telu kayak rok mini. Wis kayak rok mini. Begitu sujud terakhir nih harapan bocah cilik. Bocah cilik bari gelelengan, bari ngomong, "Iki!" Sallu ala Nabi Muhammad. Ini cerita itu. Istri yang kedua jam pira sih? Coba ditambah kopi nyong sampai jam 1 nih kayaknya. Wis waktunya tidak ada. Ini penting. Istri yang kedua namanya Hajar. Hajar punya anak Ismail yang tadi dibawa oleh Hajar, ditinggalkan di sebuah bukit yang tandus. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Perilaku Hajar beserta Ismail ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan menjadi ritual ibadah haji dan ritual ibadah
Maka mudah-mudahan siang hari ini pada kumpul ngaji dalam rangka pelantikan Fatayat dan Ibnu dan IPPNU, mudah-mudahan kita yang duduk pada siang hari ini gampang berangkat ke tanah suci. Amin. Bisa mangkat haji kabeh, minimal mangkat umroh kabeh. Pengen cepat mangkat haji pengen? Yang sering-sering baca surat Yasin. Durung mangkat Ustaz surat Waqiah, durung mangkat surat Sawah. Surat dua suratnya kue arane Haji Mansur mangkat haji karena sawantok nang gusur. Hajar punya anak Ismail. Ismail ini dipilih oleh Allah. Innallaha astafa waladi Ibrahim Ismail. Dipilih dari anaknya Ibrahim Ismail. Ini penting. Sampai ke Hashim Asy'ari, nanti sampai ke ulama itu. Dari Ismail wastafa Ismail Kinanah. Dipilih dari Ismail namanya Kinanah. Wastafa Kinanah Quraisy. Dipilih oleh Allah keturunan Ibrahim Ismail Kinanah dipilih Quraisy. Quraisy ini suku terhormat sampai menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Li'ila Quraisy. Suku terhormat. Quraisy dipilih dari Quraisy itu Hashim. Hashim menikah dengan seorang wanita di Madinah arane. Hah? Iya Bu Hashim. Wis cerdas, wis pinter ke. Berarti wis kepanasan, anggar wis cepet lah, wis kepanasan ke. Namanya Salma menikah dengan Hashim, punya anak satu. Namanya Syaibah. Syaibah itu nama aslinya Abdul Muttalib, namanya Syaibah. Syaibatul hamdi humidat hisaluhus. Sing marhabanan sing berjanjian pasti bisa, nggih mboten? Marhabanan orang ini kene. Wong NU kudu marhabanan, nggih mboten? Syaibatul hamdi humidat hisaluhus saniyah. Syaibah itu nama aslinya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini punya ayah namanya Hashim. Hashim ketika berdagang ke Gaza, ke Palestina, meninggal dunia. Makamnya Sayyidina Hashim adanya di Gaza yang disegempur oleh Israel saat ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ketika Hashim meninggal, kehilangan jejak. Mana ini anaknya Hashim, pemegang kunci Ka'bah? Dicari oleh saudaranya Syah Hashim, namanya Muttalib. Sejak kecil Syaibah dibonceng oleh Muttalib, ayo kita ke Mekah, jangan di Madinah, karena kamu ini anaknya Hashim pemegang kunci Ka'bah. Dibonceng Syaibah ning Muttalib, tekang dalan ditakoni, hei Muttalib, itu hambamu Abdul Muttalib? Apakah itu hambamu, budakmu wahai Muttalib? Maka dikenal Syaibah namanya Abdul Muttalib. Sejarah gue wong ini aku kudu ngerti aja mau mangantok. Sallallahu Nabi Muhammad. Syaibah punya anak Abdul Muttalib, 2 anak 10. Sing paling bontot namanya Sayyid Abdul. Masya Allah, bu Sayyid Abdullah ini ayahnya Rasulullah Muhammad. Wonge ganteng. Masya Allah, siapapun yang menatap dan melihat wajah Sayyid Abdullah pasti jatuh cinta. Siapa saja, tidak laki tidak perempuan, melihat wajah Abdullah pasti jatuh cinta. Mengapa? Sebab di dalam dada Sayyid Abdullah sudah ditanamkan oleh Allah cikal bakal nur cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja melihat pasti demen. Ana wong wadon lorok, begitu Abdullah dewasa, ana wong wadon lorok ning Mekah, sama-sama dari suku terhormat, namanya satu Aminah, dari suku Zuhriyah, yang satu namanya Ruqayyah. Dua-duanya berebut untuk mendapatkan Sayyid Abdullah. Ruqayyah mampu menatap dan melihat di mata Sayyid Abdullah ada cahaya kenabian, sampai Ruqayyah ngomong, Mas Abdullah wis kawin bae karo nyong Mas. Dia Ruqayyah losari lor. Tapi sayang disayang, Abdullah sudah diatur oleh Allah harus memilih jodohnya Aminah. Kenapa? Sebab nanti dari rahim Aminah akan melahirkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emboke Kanjeng Nabi arane kudu Aminah, bloli aran Ruqayyah. Ruqayyah bae bloli apa maning Wati'ah. Anaran Wati'ah anak. Wonge menengan kowe wonge ya anggere Wati'ah.
Ruqayyah pe bloleh apa maning darkimi, darkem, carkep. Begitu tidak dipilih oleh Abdullah, Ruqayyah kecewa. Ruqayyah menangis, kecewa karena tidak mendapatkan Abdullah. Angger wong Losari kecewa, pasti nembangnya kayak kieu. Senajan masih demen, sun rela lepasakeun, senajan batin lara, kita kudu kiapa kula sih mawas diri tereret kalah kenang. Subhanallah. Duene cuma cinta, harta mah kula, cinta kula segede gunung, tapi akhirnya kandas bandinganane langit lan bumi, senajan maksa beli mungkin duweni, demen memang demen, sayang memang sayang. Bu, ini aslinya lagunya Imam S. Arifin. Jangan tinggalkan. Apal maning? Ku mohon ke. Ya, suwun. Aminah menikah dengan Sayyid Abdullah. Begitu hamil Aminah, Abdullah berdagang ke Syam sampai di Abwa meninggal dunia. Aminah dalam keadaan janda hamil, punya hamil ayahnya Kanjeng Nabi Muhammad meninggal dunia sejak dalam kandungan Kanjeng Nabi Muhammad wis dadi bocah yatim. 12 Rabiul Awal tahun gajah Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan. Begitu usia 17 hari Kanjeng Nabi Muhammad dipisahkan dengan orang tuanya, dibawa ke Bani Sa'diyah. Usia 5 tahun Kanjeng Nabi Muhammad dibelah dadanya, Kanjeng Nabi Muhammad dijeragal ning wong loro gede, lalu Kanjeng Nabi Muhammad dijeleki pak apa? Di apa kaki? Di balikna, di melumahna, di jepalikna ya. Dijebalikna, dibelah dadanya. Usia 5 tahun Kanjeng Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya Aminah. Usia 6 tahun ibunya Kanjeng Nabi Muhammad meninggal dunia. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Usia 8 tahun Kanjeng Nabi Muhammad meninggal dunia. Pertanyaannya, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad harus dari kalangan anak yatim? Oi, Bu, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad kudu yatim? Saya ditanya di TV One, Ustaz, kenapa ibunya harus mati, ayahnya harus meninggal dunia? Saya jawab, karena supaya Kanjeng Nabi tidak punya saudara sekandung. Kalau Kanjeng Nabi ayahnya meninggal, ibunya belum sampai, ibunya keburu menikah lagi, Kanjeng Nabi Muhammad punya saudara yang satu ibu, maka niscaya, atau punya saudara yang satu ayah dari rahim yang sama atau rahim yang berbeda, maka niscaya nanti Kanjeng Nabi Muhammad meninggal diklaim setelah Muhammad anak adine Kanjeng Nabi. Yung Kanjeng Nabi Muhammad tidak punya saudara sekandung saja, masih banyak orang yang mengklaim Sayyidina Ali itu yang sepantasnya jadi Nabi, karena Sayyidina Ali itu lebih pandai daripada Muhammad. Muncul paham namanya Syiah. Gibatan sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. 28 tahun digabungkan
8 tahun kakeknya meninggal dunia. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Usia Kanjeng Nabi Muhammad 25 tahun kurang, dipertemukan dengan seorang wanita janda kaya raya, sugih melawan dunia, bos bawang. Namanya Khadijah. Muncul pertanyaan, Ustadz, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad pertama kali harus menikah dengan wanita janda? Oi, kenapa harus janda? Kenapa harus janda? Hah? Enak. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad pertama kali harus menikah dengan wanita janda? Ini kita Muslim sering diejek. Oh, nabimu itu nggak laku perawan. Harus dengan wanita janda pindo. Jadi nggak usah janda ping mana ya? Janda 2 kali. Pertama Khadijah menikah dengan Abu Halah. Kedua menikah dengan Atiku. Meninggal jadi wanita kaya raya. Khadijah tidur mimpi. Apa mimpinya? Bu, sampean pernah mimpi pernah? Jare Kanjeng Nabi, la tawkha minan nubuwah ay ar-ru'yatus shadiqah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmu-ilmunya para nabi kecuali mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang benar. Lamun sampean turu tilem terus mimpi bertemu sama jin merkayangan elailu banaspati gendru tek-tek kemamang wewe basi serani pocong suster ngesot sundal. Angger ngimpi kayak kue sampean tangis sing turu toli ngadep ngiwe toli ngiduh cok tapi dalam dingin anak bojone ora. Angger mimpi baik menghadap ke arah kanan ngucap syukur alhamdulillah. Hashim Asy'ari, Kiai Hashim Asy'ari itu bermimpi ketika membangun NU. Apa mimpinya? Diperintah oleh gurunya Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil itu bermimpi berjumpa dengan Sunan Ampel untuk dibuatkan kotak dan tempat sehingga ada tasbihnya, ada tongkatnya, ada tempatnya. Panggil Ki Hashim Asy'ari, dibentuklah organisasi namanya NU Nahdlatul. Mimpi Islam datang ke Indonesia, mimpinya Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin punya murid namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang, mendirikan pesantren pertama di Kerawang, punya murid Nyai Mas Ratu Subang Larang, ditaksir oleh Prabu Siliwangi dengan ilmu Hong. Prabu Siliwangi menikah dengan Nyai Mas Ratu Subang Larang, punya anak telu, satu namanya Pangeran Walang Sungsang, nomor loro namanya Nyai Mas Ratu Rara Santang, nomor telu namanya namanya Pangeran Sengara. Dari Walang Sungsang merantau ke Gunung Merapi, bertemu dengan Syahyang Daruwarsi, 2 anak wadon namanya Nyai Endang Gelis, punya putri namanya Nyai Bagongwati. Rara Santang menikah dengan Sultan Abdullah bin Sultan Hud min Bani Israel, punya anak 2, satu namanya Syarif Hidayatullah, yang kedua namanya Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah Golati Wane Ning Cirebon, dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati punya anak banyak, salah satunya Pangeran Losari, guys, sampean. Oi. Sallallahu Nabi Muhammad. Mengapa Kanjeng Nabi Muhammad terakhir kudu kena randa? Kenapa? Oi, jawab sebisa nek. Kenapa harus dengan janda yang kaya? Janda kaya dan sayang kepada fakir miskin yatim piatu. Eman janda sugi medit ya. Orang anggo. Kenapa harus dengan janda kaya? Kenapa? Oh, sugih Ustaz, kaya. Betul. Kekayaan Khadijah agar menunjang finansial perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad dalam berdakwah. Betul? Kenapa harus dengan wanita kaya? Lamun Kanjeng Nabi Muhammad istrinya bukan wanita janda yang sayang, yang kaya, maka ketika Kanjeng Nabi berjuang, pasti Kanjeng Nabi Muhammad gawe proposal dikit dengan MWC. Tanda tangan ketua PC. Maka harus wanita janda kaya. Hei Muhammad suamiku, hayo habiskan hartaku dalam rangka berjuang untuk Allah Subhanahu. Karena berjuang tidak cukup dengan lisan, berjuang tidak cukup dengan tenaga, berjuang perlu doa, duit baik sampai. Berjuang tidak cukup dengan mulut, berjuang tidak cukup dengan tenaga, berjuang perlu
Gerlaka duitnya pada baik ya Bu ya. Khadijah mimpi melihat matahari besar turun ke dalam rumahnya. Khadijah melihat cahaya bercahaya. Lalu Khadijah datang ke rumah pamannya namanya Waraqah bin Naufal. Gedog lawang dog 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 dog. Mang, nun pak. Mang. Jam 12 kurang loro kieu primen. Wis ya. Betul pamannya namanya Waraqah bin Naufal. Khadijah, aya naon Khadijah? Anu apa? Anu mang nyong menek nyong ngimpi apa? Mimpi deleng matahari gede. Wis dedok anak. Dikebet kita beni Waraqah bin Naufal. Waraqah kaget menjerit, Khadijah! Jah! Wis mangan durung jah? Kita Khadijahne wong Losari mangan durung. Kenapa sampai jerit Mang Khadijah? Menurut kitab takwil mimpinya, kau tidak lama lagi akan menjadi seorang istri Nabi akhir zaman. Istri Nabi akhir zaman paman. Iya. Siapa arane Mang? Arane Muhammad. Bleger bae disebut nama Muhammad, bleger bae. Namanya siapa Mang? Namanya Muhammad. Begitu disebut namanya Muhammad iki Khadijah kelingan be Muhammad. Kapan aku bisa berjumpa dengan suamiku Muhammad? Kapan aku bisa berjumpa dengan calon suamiku Muhammad? Angger wong Losari rangda demen bujangan pasti angger bengi nembangnya kayak kieu. Terakhir wong Losari di Jawa pasti nembangnya apa bengi kayak yang ngelamun. Hanya dia kira bukan organ kayak yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang alhamdulillah 25 tahun kurang Kanjeng Nabi Muhammad dibawa oleh pamannya Abu Thalib. Singkatnya sejarah menikah dengan wanita janda kaya. Kenapa harus kaya? Untuk menyuplai finansial Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kenapa kudu rangga? Kenapa harus janda? Jawabannya karena janda itu hebat, mampu mengerti tentang kondisi Kanjeng Nabi. Betul? Janda itu hebat, mampu ngurusin anak-anak. Betul? Janda itu hebat. Betul? Janda itu kuat. Betul? Hidup janda. Janda cuma ngap. Kenyong nembe dibelak kiai kiye. Itu ada pesan dari Allah, awas titip janda. Makanya syarif hidayatullah ingsun titip tajuk lan fakir miskin, janda-janda tua. Sing nom tahu sak sing ngantri. Kenapa harus janda? Harus jawab ilmiah. Kenapa harus janda? Jawabannya, kalau istri Kanjeng Nabi Muhammad bukan janda yang usianya 15 tahun lebih tua, maka niscaya Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa berjuang. Kenapa? Tukar baik. Arab mangkat dakwah. Ayo mas mendi mas PC, ayo PC. Ngomongnya dakwah kowe nyangkruk mari ndek. Ditari sarung aja lunga-lunga sih mas, nyong masih kangen kie. Sampai laki dia wong Losari pada ngomong tenang Mbak Enok. Wani sumpah demi Tuhan kula demening. Alhamdulillah. Susut. Menikah dengan Khadijah, berjuang, dihabiskan hartanya dalam rangka berjuang untuk agama Allah. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad menjadi simpul sejarah dan uswatun hasanah. Bu. Kanjeng Nabi Muhammad itu Pak, saking sayang sama istrinya, mesra ning istrinya, itu Kanjeng Nabi Muhammad sering turun ning pupue Khadijah, sering tidur di paha Khadijah. Kepala Rasulullah Muhammad yang mulia dielus-elus. Ibu-ibu pernah beli laki ini ning ene. Wah!
gas pitak melulu. Masya Allah. Sampai Khadijah berkata, ya Rasulullah Muhammad, lamun kita mati lebih dahulu, maka jika aku sudah dipendam di dalam bumi ya Muhammad, maka keduklah kuburanku ya Muhammad, ambil tulang-tulangku. Jika engkau pengen pergi ke losari lor ya Muhammad, jembatannya rusak, kedukan kuburanku ya Muhammad, ambil tulang-tulangku ya Muhammad, dalam rangka berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berjuang untuk NU meruskan pewaris-pewaris Nabi, insya Allah berkah dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada beliau Al-Muharram Romo Kiai Haji Abdul Wahab Dasuki Adnan. Luar biasa. Semoga apa yang